Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas modul 5 interpolasi dan regresi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu interpolasi pada MATLAB. Nah, interpolasi digunakan untuk memprediksi suatu nilai tertentu dengan beberapa titik yang diketahui. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bisa difahami melalui mata kuliahnya. Nah, perintah interpolasi dalam MATLAB ini kita dapat menggunakan format ini. Inter P1 XY XB method. Nah, X, Y di sini merupakan vektor baris yang menunjukkan pasangan titik-titik yang diketahui. Jadi kan tadi itu interpolasi itu diketahui dapat dicari dengan menggunakan titik-titik yang sudah diketahui. Nah, titik-titiknya tersebut merupakan X dan Y. Nah, kemudian XB ini adalah nilai yang ingin dicarinya. Nah, kemudian metode. Nah, sebenarnya kita bisa tidak memakai metode juga, tapi kalau mau memakai metode bisa disertakan. Nah, di sini ada pilihannya, metodenya apa aja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke contoh saja ya, supaya lebih jelas. Nah, di sini sudah ada keterangannya terlebih dahulu. Untuk T itu merupakan tahun, dan P merupakan jumlah penduduk. Nah, di sini untuk tahunnya kita akan menggunakan tahun dari tahun 1900 sampai 1990 dengan jedanya 10 tahun. Nah, kemudian P-nya itu jumlah penduduknya, jadi jumlah penduduk pada tahun 1900 adalah 75.995 dan 10 tahun berikutnya adalah 91.972 penduduk orang. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mencari interpolasinya, seperti yang sudah tadi dijelaskan, menggunakan inter P1, kemudian tahunnya T, kemudian kan tadi itu X-nya T, kemudian Y-nya itu sebagai P. Nah, kemudian yang akan dicarinya, misalnya kita akan mencari pada tahun 1975. Nah, kemudian kita peroleh prediksi di tahun 1975 adalah 214.000 titiknya ya, di 2.148.585 orang. Nah, kalau kita ingin menggunakan metode, misalnya kita di sini akan menggunakan metode interpolasi kubik spline. Seperti ini formatnya, seperti yang tadi, tinggal ditambah metodenya, dan diperoleh hasilnya seperti ini. Mohon maaf ya, sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau revisi dulu. Tadi saya ada salah kata. Tadi saya mengatakan ini itu 2 juta. Tapi seharusnya ini sudah benar 200-an. Ini juga sama. Nah, soalnya kenapa hasilnya jadi seperti ini? Tadi dalam penulisannya memakai titik, yang di dalam MATLAB akan diterima sebagai koma. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, alasan memakai titik ini supaya terlihat sampai akhir, karena kalau tidak memakai titik seperti ini, dan dicoba, hasilnya jadi begini. Tidak terlalu terlihat. Nah, saya itu ingin terlihat dengan jelas sampai akhir. Nah, itu saja ya, mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas interpolasi linear, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear. Nah, langsung saja kita ke contoh. Diketahui 2 titik sebagai berikut.
X1, X2, Y1, Y2. Nah, dapat dibuat algoritma sebagai berikut. Ini flowchartnya. Yang pertama start, kemudian masukkan nilai X sama Y-nya. Dan tadi diketahuinya X1, X2, Y1, Y2, maka dapat ditulis seperti ini. Kemudian nilai X yang akan dicarinya. Nah, kemudian diproses menggunakan rumus ini dan diperoleh hasilnya. Nah, untuk penyelesaiannya di dalam MATLAB kita menggunakan M-file. Nah, di sini kita akan menyimpan M-file-nya dengan menggunakan nama M5IL. M-file-nya seperti ini. Yang pertama seperti biasa ya dibersihkan dulu. Nah, kemudian dalam kasus ini kita akan menggunakan for. Seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian masukkan nilai X yang akan dicari. Nah, oh ya, yang tadi diketahui itu di for ya, dimasukkannya. Nah, kemudian karena ini kan rumusnya terlalu panjang ya, supaya tidak sulit dan tidak akan keliru dalam menulis rumusnya, kita akan memisahkan yang ini, yang Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1, kita akan misalkan dengan A. Nah, cara penulisannya seperti ini. Jangan lupa penyebutan pembilang itu harus memakai kurung. Kalau tidak, nanti akan terjadi kesalahpahaman yang akan jadi pembilang dan penyebut hanya Y1 per X2 saja. Kalau tidak memakai kurung. Jadi, kita jangan lupa memakai kurung. Nah, kemudian tulis fungsinya secara lengkap. Yang tadi sudah dimisalkan dengan A. Secara lengkap seperti ini. Dan kemudian hasil akhirnya kita tulis dalam ini. Tidak jauh berbeda dengan praktikum alpro dulu ya. Nah, untuk soalnya, kita akan menggunakan latihan nomor 2 bab 4. Nah, di mana X yang akan dicarinya adalah 25. Kemudian, dua titik yang diketahuinya adalah 20,20 dan 30,45. Nanti kita akan mencoba M-file ini dengan soal ini. Nah, langsung saja ya kita coba M-file yang tadi yang sudah kita namai M5IL. Masukkan X1-nya tadi itu X1-nya adalah 20. Nah, kemudian Y1-nya 20 juga. X2-nya 30. Yang tadi soal tadi. Kemudian Y2-nya 45. Kemudian masukkan X yang akan dicari tadi itu 25 ya. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya. Jadi, nilai interpolasi ini ya, dari X adalah 32.500. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu interpolasi Lagrange. Di sini kita punya suatu fungsi polinomial order n dapat dituliskan sebagai penjumlahan data n yang diketahui. Dapat ditulis kembali menggunakan sigma dari perkalian antara data fx ke i dan faktor L ke I.
di mana LI sendiri didefinisikan sebagai hasil perkalian faktor untuk keseluruhan kombinasi data yang diketahui. Nah, selanjutnya dapat kita lihat algoritmanya. Pertama, kita akan mendefinisikan variabel-variabel berikut. Lalu kita akan mengeksekusi programnya, dan kita akan menampilkan hasilnya. Lanjut kita buka MATLAB-nya. Nah, di sini seperti biasa, kita akan menuliskannya di M-file. Diawali dengan clear dan CLC. Pertama, kita mendefinisikan N untuk menginput banyak pasangan titik yang diketahui. Dengan menggunakan perintah for, kita akan menginput XI dan YI sebanyak N. Lalu, kita akan mendefinisikan XB sebagai nilai X yang akan dicari. Selanjutnya, kita akan menginisialisasi nilai sigma sama dengan 0 menggunakan perintah for dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu panjang vektor yang diketahui. Lalu, tadi kan ada notasi selain sigma, itu disebut pi. Nah, di sini kita inisialisasi juga, karena si pi ini punya si LI, maka kita di sini LI sama dengan 1. Nah, di sini dia menggunakan 1, karena dia itu perkalian. Kalau penjumlahan, dia menggunakan 0. Lanjut, kita juga menggunakan perintah for. J sama dengan I sampai dengan N. Nah, kita lihat lagi sebentar. Jadi pertama kan kita menghitung LI. Jadi dengan pi ini, lihat di sini J sama dengan 1. Lalu ingat, di sini J tidak boleh sama dengan I, berarti dia punya kondisi khusus. Makanya, di sini kita taruh kondisi khusus. J tidak boleh sama dengan I. Lalu kita menghitung nilainya. Lalu kita definisikan A. Lalu kita masukkan rumus. Nah, di sini lebih baik perhatikan tanda kurungnya. Karena MATLAB sangat sensitif dengan kurung. Nah, di sini untuk perulangan LI-nya. Lalu program yang ini ditutup. Ini untuk menutup program yang ini. Nah, setelah ini kita menghitung nilai sigmanya. Selanjutnya program dihentikan dan ditampilkan interpolasi Lagrange dari X. Lanjut kita run. Jadi di sini kita punya contoh sebuah kurva melewati 4 titik berturut-turut 1,1, 3,5, 5,10, dan 6,11 dengan menggunakan polinomial Lagrange. Tentukan koordinat sebuah titik yang absisnya sama dengan 4,5. Oke, berarti kita punya 4 titik. 1, 1, Y1, 1, terus 3 dan 5, lalu 5, 10, 6, dan 11. Nah, setelah titik-titiknya dimasukkan, berarti dia sedang mengeksekusi perintah yang ini. Nah, masukkan nilai X yang akan dicari 4,5. Nah, dengan cepat dia akan menginterpolasi Lagrange dari X adalah 9,15938. Nah, seperti itu untuk kasus interpolasi Lagrange. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah regresi dalam MATLAB. Kita tutup. CLC. Jadi kita buka dulu. Sebentar. Mana modul?
Nah, di sini ada perintah regresi dalam MATLAB. MATLAB telah menyiapkan perintah khusus yang membahas regresi. Prinsip dasarnya adalah memperoleh kurva yang memberikan kecocokan terbaik, yaitu base fitting. Berikut perintahnya. Nih, perintahnya ada polyfit X, Y, P, di mana X, Y adalah vektor baris yang menunjukkan pasangan titik-titik yang diketahui, sedangkan P adalah tingkat polinomial. Nah, tingkat polinomial kan ada linear, kuadrat, kubik, dan seterusnya. Langsung kita ke eksekusi programnya. Pertama kita definisiin X, yaitu 1 sampai 10, lalu Y ini kita definisikan sebagai sebuah array dengan 10 elemen juga. Lalu menggunakan perintah polyfit yang tadi, kita coba yang linear, itu 1. Nah, maka dia akan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,7730x min 0,1647. Ini susunan sama seperti pembahasan polinomial sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba yang kuadrat. Nah, maka diperoleh hasil 0,0309x kuadrat ditambah 0,4326x min 0,5162. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan grafiknya menggunakan perintah plot. Y. Nah, maka grafiknya akan muncul seperti ini. Ini merupakan contoh regresi. Nah, untuk membuat bulatan-bulatan seperti ini menggunakan perintah yang ini. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa menghitung nilai regresi. Membuat grafik regresi nggak cuma pakai SPSS. Mungkin sekarang kalian juga udah belajar R ya. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurangnya mohon maaf. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.